wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini kalian? Sehat. Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sudah ada makan siang? Belum. Masih pagi, Bu. Sudah Bu. Ya. Sudah. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada yang ada. Siapa? Oriana. Mengapa dia tidak hadir? Tidak tahu Ibu. Ada yang rumahnya dekat dengan dia? Tidak ada. Idan dekat. Jauh rumah kita ditanya saja. Idan tidak peduli Ibu. Oh begitu. Masa sesama teman tidak peduli? Sama teman tuh harus saling peduli. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, aku minta satu orang laki-laki memimpin doa terlebih dahulu. Idan Bu. Iki Bu. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Ya baik. Sebelum memasuki materi ini, kalian apakah sudah tahu ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi itu? Belum. Kalau teks deskripsinya apakah sudah ada yang tahu? Tahu. Apa tuh? Berdasarkan pemikiran kalian terlebih dahulu. Atau mau ibu tunjuk atau siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Tunjuk. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu benda. Ya. Objek juga Bu, Ya, tempat. apalagi? Suasana, semuanya Bu. Nah, jadi hari ini tuh kita mengidentifikasi dan menganalisis ciri kebahasaan teks deskripsi. Karena pada pertemuan sebelumnya itu sudah ada yang menjelaskan apa itu teks deskripsi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang ciri kebahasaan pada teks deskripsi. Baik, sebentar. Ibu mau menampilkan dulu gambar. Ibu, apa Ibu? Ada pahut Bu. Apa tuh? Bunganya Ada gede banget, Bu. Ibu main rombong nggak? Ibu main rombong nggak? Kita bersama yuk. Ketulahan Bentar ya anak-anak. Nah, Wow. di sini itu terdapat gambar. Sawah. Apa kalian bisa? Desa Bu. Taman. Taman, betul. Kampung Bu, kampung. Kampung lu. Mana gunung? Kira-kira bagaimana keadaan taman itu? Bersih. Asri. Tangannya warna-warni. Betul. Tidak ada yang layu Bu. Menurut kalian itu apa saja kata-kata yang terdapat dalam gambar tersebut? Ibu. Gambar apa, Bu? Ada gunung, ada pagar, ada pohon kata dia. Bagaimana kalian mendeskripsikan itu Di jalan dalam ke sebuah sungai. kata-kata? Bu, itu jalan apa sungai sih, Bu? Sepertinya Ada lincah Bu. Hah? Becek. Oh, ya becek. Becek. Ya. apa saja tadi kata-katanya? Pohon. Pohon, indah. Gunung. Pagar. Pagar. Pagarnya tuh warna putih. Ya. Tuh. Bunganya ada dua ya Bu. Ada Nah, jadi tiga. di dalam gambar ini terdapat kata-kata seperti indah, asri, terus itu juga bersih, hijau. Nah, dalam gambar tersebut itu kata-kata itu menjadi ciri kebahasaan. Nah, begitu kan kata-kata itu sering digunakan dalam teks deskripsi. Nah, jadi ciri kebahasaan dalam teks deskripsi itu membuat kita itu lebih menarik jika mendeskripsikan sesuatu seperti itu. Selanjutnya, sebentar.
kata sifat, kata benda, dan lain-lain itu mengapa? Kira-kira menurut kalian? Kan untuk menjelaskan. Ya, terus apa lagi? Aduh, apa ya? Ayo, Untuk mempermudah. ya itu juga. Terus bagaimana cara membuat pembaca itu dapat membayangkan objek yang kita deskripsikan? Bagaimana kira-kira? Harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, selain itu, Harus menggunakan bahasa yang sistematis dan logis. Dengan cara Harus rinci ibu. Jadi misalnya kalau melihat bunga, bunganya warna apa? ya betul, keren. Lalu kata-kata membuat deskripsi itu menjadi lebih menarik dan jelas. Menurut kalian seperti kata-kata seperti apa? Kata-kata seperti apa? Jelas. Ya, kata-kata indah bagus juga bisa. Selanjutnya, nah setelah mengikuti pembelajaran itu peserta didik mampu mengidentifikasi kata sifat dalam teks deskripsi, menganalisis penggunaan kata konkret dan kalimat perincian, lalu juga menunjukkan sikap aktif dan teliti selama pembelajaran, serta menulis teks deskripsi sederhana menggunakan ciri kebahasaan yang tepat. Jadi kalian harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan ini ya. Lalu ada manfaat pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran ini meningkatkan kemampuan memahami teks deskripsi, lalu membantu menggambarkan objek secara jelas dan rinci, juga melatih keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, serta meningkatkan kemampuan menulis yang baik dan efektif. Nah, di sini siapa yang mau membaca teks deskripsi itu apa? Saya Silakan, Salsa. semangat sekali. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, hewan, tumbuhan, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Ya, terima kasih Salsa. Keren. Sama-sama Ibu. Jadi kalian sudah paham kan tentang apa itu teks deskripsi? belum. Kalau belum paham, dipelajari lagi lah. Ya, baik Bu. Baik Bu, siap. Nah, lalu di dalam teks deskripsi itu ada tujuan, yaitu tujuannya itu menggambarkan objek itu secara jelas dan rinci, lalu membantu pembaca membayangkan objek yang dideskripsikan, serta menyampaikan kesan penulis terhadap objek yang diamati. Lalu juga dalam teks deskripsi itu terdapat struktur. Yang pertama itu mengidentifikasi, ya berupa pengenalan atau gambaran umum objek yang akan kalian deskripsikan. Misal juga bisa mendeskripsikan diri sendiri kan, ya kan? Gitu. Lalu juga ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini itu berisi uraian rinci mengenai ciri-ciri, keadaan atau bagian-bagian objek. Nah, dari ini ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi ini. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah permainan, tapi nanti kalian akan membaca dulu contoh teks deskripsi yang saya tampilkan. Di sini ada ciri kebahasaan yang pertama itu kata sifat. Nah, kata sifat itu menjelaskan sifat atau keadaan objek. Contoh, indah, bersih, nyaman, seperti yang saya tampilkan tadi pada gambar teks deskripsi. Lalu ada juga kata konkret. Nah, kata konkret ini kata yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya taman, pohon, bangku. Lalu juga yang ketiga ada kalimat perincian. Nah, kalimat perincian ini menjelaskan objek secara detail. Misal, bunga-bunga berwarna-warni itu tumbuh dengan rapi di sepanjang jalan taman. Nah, jadi pertama itu kita menentukan dulu apa itu kata sifatnya di dalam gambar yang ingin dideskripsikan. Lalu juga kata konkretnya juga akan menyesuaikan dengan objek yang kita deskripsikan. Nah, lalu
dalam kalimat perincian ini, baru kita analisis seperti itu secara rinci, mulai dari yang pertama menyesuaikan kata sifat tadi, lalu juga menyesuaikan yang kata konkretnya, lalu ada yang kalimat perincian ini gitu. Nah, langkah-langkah membuat teks deskripsi juga ada. Yang pertama itu kalian itu menentukan objeknya terlebih dahulu yang akan dideskripsikan, misal kayak pohon di taman, atau juga bisa mendeskripsikan diri sendiri. Lalu juga mengamati objek itu dalam saksama sebelum kita mendeskripsikannya, lalu juga mencatat hasil pengamatannya. Nah, terus juga ada menentukan kata sifat yang sesuai seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu jelaskan tadi dari ciri kebahasaan. Lalu ada menentukan kata konkret juga yang berkaitan dengan objek. Nah, setelah itu baru menyusun kalimat perinciannya gitu. Nah, di sini ada contoh deskripsi, contoh teks deskripsi, bisa kalian pilih terlebih dahulu. Nanti kalian simak dulu teks deskripsi yang ada di sini, karena di situ nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian harus simak baik-baik dan baca dan paham. Ibu minta satu orang juga ya yang membacakan agar semuanya juga mendengar di dalam contoh deskripsi itu. Ada yang mau atau ibu tunjuk? Tunjuk saja ya. Nazar saja deh. Baik. Simak ya. Ini teks deskripsi kan Bu? Iya. Judulnya Rumahku Surgaku. Aku memiliki rumah yang terletak di perbukitan dan sekitarnya merupakan daerah perkebunan. Rumahku tepat berada di depan jalan untuk menuju ke pegunungan. Di depan rumahku terdapat halaman yang cukup luas yang merupakan sebuah taman dan biasanya digunakan untuk bermain anak-anak kecil di sekitar rumah. Cat rumahku berwarna biru muda dengan kusennya yang berwarna hitam. Pintu rumahku juga berwarna hitam berserat kayu. Rumahku tidak terlalu besar namun cukup untuk menampung 10 orang. Karena terdapat lantai 2 yang dapat dihuni. Di lantai 2, cat dinding di bagian depan berwarna pink. Sementara pada jendela, kusen dan pintunya berwarna merah tua. Dari jauh rumahku sangat mencolok karena perpaduan dua warna tersebut. Di bagian depan terdapat teras cukup luas yang biasa digunakan untuk duduk santai dengan keluarga. Jika masuk pintu depan akan langsung menuju ruang tamu. Dan di sebelah kanan tersedia ruang lesehan dan disediakan televisi. Di ruang lesehan itu terdapat pintu untuk masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah ini cukup luas juga dan terdapat satu set meja dan kursi makan yang biasanya kami gunakan untuk makan bersama. Disinilah biasanya pusat keluarga kami berkumpul. Aduh, terpotong Bu, adik kelam. Sudah Bu. Nah, setelah kalian membaca dari contoh teks deskripsi itu, mau permainan tidak? Oh, Permainannya sejenis pertanyaan ya. Silakan. kenapa pakai iklan sih? Itu ada juga ya. Ya. Wes, bermain game. Ya, thanks. Harus disimak pertanyaannya nanti ya sebelumnya. Bajunya harus bergabung Pak Bu. Iya. Bentar. Kalau tidak, Sudah? Belum. Sabar. apa ya namanya ya?
ya. Namanya unik-unik ya. Sudah? Ada 4 kita. Oh iya. Baru 11 orang. Mana yang lain? Ayo yang Sudah Bu. Sudah? Sudah. Mulai ya. Ya. Hah? Waktunya 20 detik. Aduh, mati. Dilihat ya, itu waktunya cuma 20 detik saja. Tidak ada yang salah ya. Keren. Wow. Dewi. Ini yang taman teras dan garasi itu. Oh, salah pencet. Iya, ibu salah. Maaf ya anak-anak. Tidak mengenal apa Ibu. Sebentar. Ya, siapa yang salah? Oh,
Siap Bu. Siap salah. Dewi sudah menang Bu, kamu sudah tahu. Terakhir nih. Dewi juga punya. Ya. Ya. Wah. Dapat apa Ibu hadiahnya? Traktir ya Bu. Iya nanti. Nah, lagi karena tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan di sini, selanjutnya ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini Ibu bagi di sini berapa orang? Ada berapa orang di dalam kelompok? 30 Ibu. Ada 5 kelompok ya? Iya. Sebentar. Nah, jadi dalam tugas ini kalian itu mengidentifikasi ciri kebahasaan di dalam teks deskripsi. Di sini ada juga teksnya, nanti silakan kalian simak dulu. Ini Bu. Nanti perwakilan kelompoknya akan maju ya. Pak, sudah? Sudah. Udah Bu. Silakan perwakilan maju dulu. Maju deh. Ayo. Ini berapa tuh? Satu kelompok saja. Benar. Semuanya satu kelompok saja. Semua anggota Bu. Iya. Ibu saja yang tunjuk. Iya betul. Satu kelompok dua saja deh. Ini Adel dengan Dewi. Ya. Kami ada berempat. Iya. Oh. Masih maju. Belum. Ya. Terima kasih. Jadi kami dari kelompok berapa tadi? Dua. Jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Masih kelompok dua. Nah, karena tadi sudah mengerjakan tugas kelompok dan juga mempresentasikan hasilnya, ini silakan kalian pilih kode mantap. Di situ ada beberapa 5 pertanyaan. Silakan kalian. Sudah. Ibu minta satu untuk menjawabkan pertanyaan dari kelima itu. Iki saja. Iki, silakan. Ya, awasi
Silakan. Yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini itu apa? Ada ciri-ciri teks deskripsi, Lalu tujuan deskripsi. Sudah, Bu. ya baik. Nah, karena sudah, tapi sebelum simpulan, Ibu ingin menjelaskan dulu untuk pertemuan selanjutnya itu nanti akan ada menulis teks deskripsi, tapi Ibu tidak akan memberikan tugas dari rumah, cuma Yes. nanti dalam pertemuan selanjutnya itu kita akan menulis teks deskripsi di dalam kelas. Yeay, oke, Bu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Idan silakan. Langsung saja karena kita mau PPS. Idan tidur, Bu. Mengapa tidur? Kamu dari tadi tidak menyimak ya? Menyimak Bu, baru aja merem. Silakan. Kalau kamu menyimak. Ya, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek yang dari kita sendiri untuk menggunakan itu, Bu. Dengan menggunakan sifat dan segala macam. Sudah. Ya, Yeay. Jadi kita banyak sudah mengetahui teks deskripsi, ciri kebahasaannya, dan juga tadi sudah menyimak pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu minta satu orang laki-laki memimpin doa. Silakan Nazar atau Idan. tadi yang Bapak Iki ya? saja, Bu. Saja, Iki, Bu. Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu sesuai seperti agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu tutup pembelajaran hari ini, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga pola makan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.